Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk mimpin doa Mas Zaki Ar-Rasyid. Ya, silakan Mas Zaki pimpin doa dulu. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, hari ini kita presensi dulu ya. Oke. Aldatul Alia hadir. Oke. Amalia Eva Nurhaliza hadir. Arneta Safalianti. Saya Bu. Oke, semua sudah hadir ya. Saya simpan dulu. Baiklah, hari ini di pagi hari ini kalian sudah membaca sebelumnya ya. Sudah saya share juga mengenai topik apa yang akan disampaikan kita pada hari ini. Yaitu garis besarnya kita membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tetapi secara spesifiknya kita akan membahas apa kira-kira? Kalian tahu tidak, pernah mendengar nama ilmiah, nama latinnya dari makhluk hidup, terutama tanaman, hewan. Yang kalian tahu nama latin dari apa? Padi. Nama latinnya apa padi? Oryza sativa. Betul ya. Beberapa ayat berikut menggambarkan bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan Allah menciptakan makhluk hidup beraneka macam dan berjenis-jenis. Kemudian berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 31, berdasarkan ayat di atas, pemberian nama makhluk hidup yang ada di alam raya ini adalah merupakan ungkapan kembali dari ilmu yang telah diberikan Allah SWT terhadap nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ayat ini juga menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama dan fungsi atau karakteristik benda-benda, termasuk hewan, tumbuhan. Nah, dalam biologi ini tingkat pengelompokan disebut juga dengan taksonomi. Betul. Jadi taksonomi itu di sini adalah apa? Tingkat pengelompokan. Betul sekali. Sama ya seperti di dalam Quran surat Fussilat ayat 11 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 21, di mana pada ayat ini diturunkan 15 abad lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga sering menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah dan perumpamaan untuk menyampaikan suatu hikmah gitu. Sini kalian akan membahas mengenai dasar taksonomi dan nomenklatur pada makhluk hidup. Ini ada aturannya ternyata. Taksonomi sebagai salah satu cabang biologi berhubungan erat dengan ilmu lain, misalnya ilmu ekologi. Ekologi itu artinya apa? Ekologi ilmu yang mempelajari lingkungan. Betul. Ilmu yang mempelajari ekosistem, ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti di dalam buku yang sudah pernah saya buat, bahwa buku mengenai sistematika makhluk hidup yang saya buat ini juga membahas mengenai asal usul penamaan nama ilmiah, kemudian pembagian pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup itu ada berapa macam menurut Whittaker dan sebagainya. Salah satunya di sini kita akan spesifik di sini membahas mengenai taksonomi. Sini ada sejarah perkembangan taksonomi, bisa kalian baca, sudah bisa kalian akses juga di di HP kalian, karena modul ini sudah saya share juga, bisa di kalian baca. Sewaktu-waktu bisa kalian akses. Ini basicnya modul, elektronik modul gitu kan. Oke, nanti bisa kalian baca untuk yang ini. Next, dasar sistem klasifikasi di sini. Jadi unit
biasa dalam klasifikasi itu ada spesies yang paling bawah, yang paling mengerucut ini. Maksudnya ya, dari piramida ini spesies, kemudian dikelompokkan lagi menjadi genus atau marga, kemudian genus dikelompokkan lagi menjadi suku atau famili, kemudian suku atau famili ini serupa dengan ordo atau bangsa, demikian seterusnya sampai ke kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan. Jadi nama artinya adalah organisasi. Sudah ada ketentuannya, sudah ada tata nama taksonnya. Dari Oriza tadi adalah merupakan genus, kemudian Sativa itu adalah spesiesnya. Penulisannya juga sudah ada aturannya bahwa, nah di sini kita akan melihat penjelasan mengenai sistem tata nama binomial. Tata nama binomial atau binomial nomenklatur adalah pemberian nama makhluk dengan dua kata. Sistem tata nama binomial ini dicetuskan pertama kali oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli taksonomi asal Swedia. Sistem tata nama binomial punya aturannya, yaitu terdiri dari dua kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kata pertama menunjukkan genus dan ditulis kapital awal, sedangkan kata keduanya menunjukkan spesies dan ditulis pakai huruf kecil. Kedua kata dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Panthera tigris untuk harimau, Rhinoceros sondaicus untuk badak Jawa, Rafflesia arnoldi untuk bunga bangkai, Phalaenopsis amabilis untuk bunga anggrek bulan. Ayo belajar seru biologi bersama Pak Habibie. Oke, sampai sini bisa dipahami ya dari penjelasan saya tadi ya, bahwa penamaan ilmiah tadi, binomial nomenklatur tadi, bahwa semua itu sudah ada aturannya yang memudahkan orang dalam mengenal suatu spesies. Klasifikasi 5 kingdom. Kingdom artinya apa tadi? Kerajaan. Di sini kerajaan makhluk hidup menurut Robert Whittaker pada tahun 1969. Ada 5 kingdom. Di sini bahwa taksonomi 5 kingdom terdiri dari kingdom Monera. Monera sudah pernah kalian baca Monera, contohnya apa? Bakteri, betul sekali. Monera contohnya bakteri. Kemudian kingdom Protista, ada Protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Betul. Kemudian ada kingdom Fungi. Fungi itu artinya jamur. Ada 4 kelas yang perlu kalian tahu. Ada Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, dan Zygomycota. Betul sekali, artinya sudah membaca ya. Karena sudah saya share juga kan di modul ini. Inilah memudahkan kalian bisa dibaca kapanpun. Oke. Kemudian kingdom lantai. Ada Bryophyta. Bryophyta itu artinya apa? Lumut. Betul sekali. Kemudian yang kedua Pteridophyta itu apa? Paku. Betul. Kemudian yang ketiga adalah Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Tadi animalia. Animalia ini tadi ada 2, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu berarti memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata di sini biar kalian mudah dalam mengingat, gitu kan? Biasanya saya bilangnya param, P-A-R-A-M. P-nya itu apa? Pisces. A-nya amfibi, boleh aves. Tadi amfibi dulu ya. Kemudian R-nya reptil, A-nya aves, M-nya mammalia. Jadi untuk memudahkan kalian dalam belajar, dalam mengingat, ya perlu pengkodean seperti ini. Contohnya yang memudahkan. Oh, param itu vertebrata. Dan tadi selain vertebrata ada avertebrata. A itu artinya berarti tidak memiliki tulang belakang. Itu ada 8. Terdiri kalau saya bilangnya PCP NAMAE. Jadi PCP namanya. P-nya itu Porifera, C-nya Colenterata, P lagi Platyhelminthes, N Nemathelminthes,
Annelida, M. Moluska, A-nya lagi Arthropoda, Echinodermata. Nah nanti, oh Bu, tadi kok banyak sekali ya Bu. Nah tadi makanya untuk mengingatkan nanti dibaca lagi yang materi yang sudah saya share itu di modulnya. Terus kalian pakai kode O, P, C, P, N, A, M, A, E, P, C, P namanya ada berapa tadi? Silahkan kalian diskusi dengan teman kalian yang akan setelah berdiskusi silahkan kalian presentasikan dari apa hasil diskusi kita hari ini gitu ya. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang bahas mengenai taksonomi. Oke, kalau sudah silahkan presentasi. Satu orang saja yang mewakili untuk presentasi. Yuk, Ibu. Oke, silahkan dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasikan? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Ismiati ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Ismiati dengan anggaran NIM 7. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum presentasi dimulai, kita speaking dulu yuk. Ayo. Ini ya, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu ya. Oke. Waktunya ada. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, taksonomi dan hubungannya dengan ilmu lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hera Adiba dengan angka NIM 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi kali ini kami membahas mengenai daftar sistem klasifikasi yang mana unit dasar dalam klasifikasi yang paling besar itu adalah jenis atau spesies. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Halal Sawa dengan angka NIM 13. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami akan membahas mengenai taksonomi di makhluk hidup. Itu menurut Wita kan dibagi jadi 5. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Nufida yang sudah mewakili kelompok 3. Dari pertemuan kita tadi sudah membahas mengenai dasar taksonomi dan nomenklatur pada makhluk hidup. Untuk itu silahkan kalian buat kesimpulan ya. Silahkan tulis kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kita kali ini. Kemudian ada juga kertas yang akan saya bagikan ke kalian. Yang satu silakan kalian tulis kesimpulan kalian. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nanti ketika sudah selesai menulis kesimpulan, tempelkan di sini. Kemudian kertas satunya silakan kalian kasih testimoni mengenai perkuliahan kita hari ini itu seperti apa bagi kalian. Jadi itu bisa untuk refleksi saya gitu ya. Terima kasih untuk kesimpulan dan testimoni yang sudah kalian berikan di mata kuliah kita hari ini, di perkuliahan kita hari ini. Artinya kalian sudah bisa menyimpulkan dengan kata-kata kalian sendiri apa yang sudah kalian dapatkan. Oke, terima kasih untuk kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian berikan. Kemudian mari kita lihat testimoni untuk perkuliahan hari ini. Wah, saya deg-degan membaca testimoni nih. Menggunakan e-modul dan disertai ice breaking, jadi seru dan menyenangkan ya. Ice breakingnya dari teman kalian sendiri lagi ya idenya. Sebelum mengakhiri